Halo kamarada Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang misteri peta bumi kuno yang membuktikan keberadaan Sudalen. Dikatakan bahwasanya peta tersebut adalah karya penduduk Ekuador pada tahun 12.000 tahun yang silam. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Pada tahun 1984, para arkeolog menemukan artefak yang sangat luar biasa, sekaligus juga membingungkan di La Mana, Provinsi Cotopaxi, Ekuador. Ditemukan lempengan batu setinggi 60 cm yang diperkirakan telah berusia ribuan tahun, yang pada permukaannya terukir peta dunia. Lempengan batu misterius dari La Mana ini nampaknya menggambarkan geografis benua Amerika, sebagian Eropa, Asia, dan juga Afrika. Peta diperkirakan mewakili periode yang sangat kuno di mana struktur geografisnya sangat berbeda dengan planet bumi saat ini, di mana kepulauan Karibia dan semenanjung Florida tidak ditampilkan di peta kuno tersebut. Di wilayah pesisir Asia Tenggara digambarkan sedikit berbeda daripada peta modern. Hal ini sekaligus mengungkapkan keberadaan daratan yang sekarang terendam di daerah yang telah disebut oleh Earthshock sebagai Sudalen. Sementara di tengah Atlantik Utara terletak sebuah benua kecil yang diduga merupakan benua yang hilang pada sekitar 11.600 tahun yang silam, sebagaimana deskripsi filsuf Yunani Plato dalam dialog Timaeus dan Critias. Peradaban yang signifikan ini menunjukkan keunikan peta kuno ini, sehingga dari kalangan pemerhati arkeologi memperkirakan peta batu ini telah berusia lebih dari 12.000 tahun. Dan yang membingungkan adalah bagaimana cara penduduk Ekuador membuat peta dunia ini. Apakah di masa 12.000 tahun yang lalu telah ada teknologi pesawat udara yang dapat melihat bentuk geografis benua-benua? Ada juga peta kuno Raja Laut yang dibuat peradaban tak dikenal pada 6.000 tahun yang lalu. Sebuah peta misterius atau peta kuno Raja Laut atau yang biasa disebut Map of the Ancient Sea Kings yang diduga ditulis ulang pada tahun 1513 oleh seorang pria bernama Piri Ibnu Haji Mehmet atau lebih dikenal sebagai Laksamana Piri Reis dari Angkatan Laut Turki. Bagian barat Piri Reis Map diperoleh dari Christopher Columbus. Beberapa potongan lain bersumber dari Alexander Agung dan beberapa peta lainnya berdasarkan perhitungan matematika. Setidaknya, Piri Reis membuat peta kuno Raja Laut berdasarkan 20 sumber peta asli yang tidak semua dijelaskannya secara terbuka. Sebuah surat mempermasalahkan peta kuno Raja Laut yang ditulis oleh Laksamana Piri Reis ditujukan kepada Profesor Haggood pada tanggal 6 Juli 1960 yang berbunyi, kepada Profesor Haggood, permintaan Anda untuk mengevaluasi fitur tertentu yang tidak biasa dari Piri Reis World Map pada tahun 1513 oleh organisasi ini telah ditinjau. Klaim bahwa bagian bawah peta menggambarkan Princess Martha, Coast of Queen Maud Land, Antartika, dan semenanjung Palmer adalah wajar. Kami menemukan bahwa hal ini yang paling logis dan kemungkinan interpretasi peta benar adanya. Detail geografis menunjukkan bagian bawah peta sangat sesuai dengan hasil fosil seismik di bagian atas yang tertutup lapisan es yang dibuat oleh Swedish British Antarctic Expedition 1949. Hal ini menunjukkan garis pantai telah dipetakan sebelum itu dan tertutupi lapisan es. Lapisan es di wilayah ini tebalnya diperkirakan sekitar 1 mil. Kami tidak tahu bagaimana data di peta bisa terlihat sesuai dengan wilayah yang seharusnya sudah dikenal dalam pengetahuan geografis pada tahun 1513. Jika Queen Maud Land telah dipetakan sebelum tertutupi lapisan es, kartografi asli peta kuno Raja Laut seharusnya telah dibuat dalam waktu yang sangat lama.
Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa luas lapisan es Antartika dan bentuknya telah tercipta selama jutaan tahun. Pada penelitian terakhir, gagasan ini ternyata benar-benar tidak sesuai dan peta yang dijelaskan oleh Laksamana Piri Reis menggambarkan Queen Mountain seperti daratan tropis jutaan tahun yang lalu. Bukti terbaik terakhir menunjukkan bahwa Queen Mountain dan daerah tetangga yang ditampilkan di dalam peta melewati periode bebas es panjang yang mungkin tidak sampai sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dengan cara yang sama, karena pembuatan peta kuno Raja Laut merupakan kegiatan yang kompleks dan beradab, hal ini akan menjelaskan bagaimana pembuatan peta seperti itu bisa jadi dicapai bahkan lebih dari 6.000 tahun yang lalu, jauh sebelum perkembangan peradaban sejati pertama diakui oleh para sejarawan. Demikianlah misteri tentang peta bumi kuno. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.